Halo semua, selamat datang di channel Belajar Programming. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statement if-else dalam bahasa pemrograman PHP secara teori dan praktik. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan secara teori terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita memahami terlebih dahulu secara singkat contoh dari if tunggal. Dan apa itu if tunggal? Ini adalah contoh dari if tunggal. Prinsip kerjanya adalah perintah atau kondisi di saat akan dikerjakan apabila bernilai true akan dikerjakan. Jika kondisi false atau salah, maka statement tidak akan dikerjakan. Maksudnya adalah jika saat kondisi bernilai true, kondisi di dalam if ini, dia akan melakukan statement true atau benar. Dan jika false, tidak sesuai dengan kondisi dari if ini, maka dia tidak akan mengerjakan apapun. Oke? Supaya kalian lebih mudah dalam memahaminya, kita langsung masuk ke praktiknya saja. Untuk yang pertama, pastikan kalian berada pada bagian desktop kalian. Lalu, kalian masuk ke bagian File Explorer kalian. Cari dengan nama folder exampp. Lalu, kalian ke htdoc. Di dalam htdoc ini, kalian buat folder yang bernama php if-else. Oke. Lalu kita buka dengan VS Code. Setelah kalian buka aplikasi VS Code kalian, kalian ke bagian kiri, cari dengan new file. Kita buat file dengan nama if-else.php. Seperti ini. Lalu kita buat tag PHP. Di dalam PHP kita buat komennya terlebih dahulu. Contoh 1 if else. Lalu kita buat di bawahnya sebuah variabel yang bernama nilai. Dengan value-nya adalah 10. Lalu kita enter. Di dalam if, kita buat dengan kondisi variabel nilai lebih dari 0. Lalu kita buat di dalam kurung kurawal dengan nama echo bilangan positif. Pakai titik koma. Setelah itu,
kalian minimize, buka bagian file explorer kalian, cari aplikasi exam.pp kalian, lalu kalian buka. Setelah itu kalian start bagian Apache dan juga MySQL. Lalu kalian pergi ke Chrome kalian. Kalian ketik dengan nama localhost / nama folder yang kita buat tadi, php if else, lalu kita enter. Nah, lalu kita cari yang namanya if else.php, dan seperti inilah hasil output tampilannya. Oke, kita masuk ke VS Code kita. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Maksudnya adalah variabel nilai memiliki value atau nilainya adalah 10. Lalu, if ini maksudnya adalah jika kondisi variabel nilai ini kita artikan sebagai 10. Kondisi 10 lebih dari 0, dia akan melakukan statement bilangan positif. Jadi seperti itulah cara mudah mengartikannya. Oke, ini contoh dari if. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian if else. Untuk yang kedua, kita memahami terlebih dahulu secara singkat contoh dari if else dan apa itu if else. Ini adalah contoh dari if else, penyambungan dari if tunggal. Jadi prinsip kerjanya dari if else ini adalah perintah atau kondisi di atas ini dia akan dikerjakan apabila bernilai true, sama seperti if tunggal tadi. Sedangkan jika kondisi false atau salah, dia akan melakukan statement. Berbeda dengan if tunggal tadi. Jika dia dengan kondisi salah atau false, dia tidak melakukan aksi apa-apa. Sedangkan if else memiliki alternatif keduanya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke bagian prakteknya. Oke, kita sudah masuk ke VS Code kita. Lalu, di bagian kurung kurawal, kita tambahkan di sini dengan perintah else. Lalu, kita buat statementnya adalah bilangan negatif. Lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh. Terjadi error. Kita lihat error di bagian sininya. Kurang titik koma. Kita tambahkan. Lalu kita refresh lagi. Bilangan positif. Oke, hasilnya tetap bilangan positif. Tetapi, jika
kita tambahkan min di sini, hasilnya akan bilangan negatif. Jadi maksudnya adalah jika min 10 ini lebih dari 0, apakah min 10 lebih dari 0? Tidak. Berarti dia bernilai false atau salah. Maka dari itu, dia akan menghasilkan sebuah statement dengan echo bilangan negatif. Lalu, kita buat contoh yang kedua, supaya kalian lebih memahami lagi. Contoh 2, if else. Kita buat dengan variabel nilai sama dengan 0 sama dengan 60. Kita buat if variabel nilai kita ubah di bagian perbandingan ininya, kita beri angka 60. Di dalamnya kita buat dengan statement echo nilai kamu variabel nilai kamu lulus. Oke, selanjutnya kita buat else-nya. Di sini kita salin. Setelah lulus, sebelum lulus, kita kasih beri tanda tidak. Jadi nilai kamu, variabel nilai, kamu tidak lulus. Maksudnya adalah variabel nilai dengan value 60 dan di bagian di dalam if-nya variabel nilai 60-nya ini dengan tanda lebih dari atau sama dengan 60. Berarti dia akan menghasilkan apa? Kita lihat. Untuk bagian ininya kita komentar lebih dahulu. Nilai kamu 60, kamu lulus. Lalu, semisalnya di bagian variabel nilai kita kasih nilai aja 59. Dia akan menghasilkan apa? Nilai kamu 59, kamu tidak lulus. Nah, jadi perbedaan antara operator lebih dari, hanya lebih dari, sedangkan ini ditambahkan lebih dari atau sama dengan. Artinya, sama dengan ini, angkanya tidak hanya lebih dari 60, tapi bisa ditetapkan pada angka 60 pas. Semisalnya, lebih darinya kita kurangi, di sini kita kasih 60. Seperti ini dulu. Seperti ini. Hasilnya sebentar. Ini kita komen seperti ini. Nilai kamu 60, kamu lulus. Lalu di bagian sama dengannya ini kita kurangi. Hasilnya akan berbeda. Nilai kamu 60, kamu tidak lulus. Jadi kuncinya ini adalah di sama dengannya. Oke, menetapkan nilai yang pasnya gitulah, ibaratkan
kalau semisalnya kita taruh 70 lebih dari atau sama dengan 70, berarti angka 70-nya termasuk ke dalam lebih darinya itu. Seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari tentang if else, selanjutnya kita masuk ke bagian if majemuk. Untuk yang terakhir, ada yang namanya if majemuk. Di bawah ini adalah contoh dari if majemuk. Jadi, secara pengertian, jika pernyataan else ini memberikan alternatif pilihan kedua, maka untuk pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif pilihan atau lebih dari 2 pilihan. Jadi, maksudnya adalah jika kondisi bernilai true, dia bisa melakukan statement kondisi 1, kondisi 2, dan juga kondisi 3. Tetapi dia tidak langsung memilih ketiga dari kondisi ini. Dari ketiga kondisi ini, hanya satu kondisi yang dipilih. Jadi, sesuai pengertian kita, else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif pilihan, lebih dari 2. Dan berbeda seperti if else. If else ini hanya 2 pilihan antara if dengan else. Sedangkan kalau ada if, else if ini alternatif pilihannya dia lebih dari 2. Oke. Seperti ini. Supaya lebih mudahnya, kita langsung ke praktiknya saja. Selanjutnya, kita masuk ke VS Code kita. Di bagian kotak ini, kita buat new file dengan nama if majemuk.php. Kita buat seperti biasa. Tag PHP. Lalu, untuk contoh pertama, if majemuk, kita buat dengan variabel warna. Dengan value-nya adalah merah. Lalu, kita buat di sini if variabel warna kita isi dengan value-nya adalah hijau. Lalu kita buat kurung kurawal dengan variabel kondisi. Di sini kita taruh sama dengan jalan. Lalu kita buat else if yang kita sebutkan tadi nih, else if kita isi dengan kondisi variabel warna. Sama dengannya 2 kali. Kita buat dengan warna merah. Kita buat seperti ini. Kita variabel kondisi sama dengan berhenti. Kita buat lagi else if dengan kondisi variabel warna sama dengan
kuning. Untuk hurufnya, kalau bisa kalian kecil semua saja, supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan huruf. Nah, setelah if dan else if ini dibuat, oh ya, kita tambahkan lagi satu lagi. Kondisinya adalah bersiap. Kita buat statement terakhir adalah else dengan statement warna adalah lampu error. Oke. Kita buat tampilannya mau seperti apa nanti. Hasil outputnya kita buat lampu berwarna variabel warna titik, kamu harus variabel kondisi. Oke. Jadi maksudnya adalah ini kita ingin mengimplementasikan sebuah warna-warna rambu lalu lintas. Jika berwarna hijau kita berjalan, jika warna merah kita berhenti, dan kuning kita bersiap. Nah, di sini kita menggunakan variabel warna dengan value-nya adalah merah. Dengan value merah, apa yang akan dihasilkan? Hasil outputnya adalah di sini nanti. Oke. Kita masuk ke Chrome kita. Lalu kita ganti URL-nya terlebih dahulu di sini menjadi if majemuk.php. Lalu kita enter. Nah, lampu berwarna merah. Jadi maksudnya adalah jika variabel ini berwarna merah, dia akan melakukan statementnya kondisi. Dan echo-nya di sini adalah yang dipanggil adalah warna merah dengan kondisinya adalah berhenti. Sedangkan kalau di sini kita memanggil dengan warna hijau, dia akan menghasilkan lampu berwarna hijau. Sedangkan kita menggunakan value-nya tidak hijau, tidak merah, dan tidak kuning. Kita beri semisalnya warna biru. Apa yang terjadi? Kita lihat. Dia akan error. Dan di sini akan membuat menghasilkan kondisi salah dengan perintah else, yaitu menghasilkan statement lampu error. Jadi inilah contoh yang pertama dari if majemuk. Lalu kita buat contoh yang kedua. Contoh 2. Kita buat dengan variabel nilai juga sama dengan adalah 50. Lalu kita enter ke bawah. Di bagian sini kita buat dengan if dalam kurung, kita buat lagi dalam kurung. Lalu di sebelah kanannya geser, kita buat seperti ini. Oke. Lalu kita isi dengan dalam kurung pertama ini, kita buat dengan variabel nilai lebih dari sama dengan adalah 0. Dan kita buat tanda dan seperti ini 2. Lalu di kurung selanjutnya kita isi dengan nilai
kurang dari 60. Lalu kita buat kurung kurawal. Buat variabel dengan nama grade sama dengan value-nya adalah E. Kita buat kutipnya dulu, lalu kita isi dengan E, atau disebutnya dengan operator string. Selanjutnya, kita buat else if. Kita buat seperti ini, kurungnya 2 kali di dalam sebuah kurung yang berwarna kuning. Kita buat variabel nilai lebih dari 50. Kita buat dannya 2 kali. Lalu tambahkan variabel nilai kurang dari 60. Oke, seperti ini. Lalu kita buat dengan grade-nya adalah D. Oke, di bagian sini coba kita salin untuk mempermudah dan mempercepat kita salin dari else ini sampai dengan titik koma, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kita buat kurung kurawal, kita copy lagi, kita buat lagi kurung kurawal, kita copy lagi, kita buat lagi kurung kurawal. Kita buat di sini dengan nilai C, lalu B, lalu A. Di atas C di sini kita ubah menjadi nilainya adalah 70 dan di sini adalah 75. Lalu di atas B, di statement B, kita isi dengan kondisi adalah 75 dan 85. Lalu di bagian statement A, kita isi dengan nilai 85. Lalu kita di bagian ujungnya kita kasih 100. Dan yang terakhir kita buat else dengan variabel grade sama dengan di luar jangkauan nilai. Jangan lupa titik koma. Lalu kita buat untuk outputnya tampilannya dengan nilai kamu, variabel nilai. Kita tambahkan di sini BR grade kamu, variabel grade, titik koma. Lalu kita coba lihat di bagian Chrome kita. Kita refresh di bagian sini. Sebentar, untuk bagian atasnya kita komen terlebih dahulu supaya dia tidak tampil. Kita refresh lagi. Seperti inilah tampilannya, nilai kamu 50, grade kamu E. Nah, jadi seperti contoh yang pertama, dia hanya mengambil satu dari sebuah kondisi. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga.
sedangkan else adalah kondisi kedua dari antara if dan else. Nah, kita kembali ke bagian contoh 2. Semisalnya, di bagian nilai, kita tambahkan sama dengan seperti tadi. Di sini. Yang tadinya nilai grade kamu E, kita ubah, kita tambahkan ini, sudah. Lalu kita refresh. Terjadi error di bagian variabel kondisi. Oh, maaf. Kita komen dulu sebentar. Kita refresh. Nilai kamu 50, grade kamu E. Masih seperti ini. Sedangkan kalau di sini kita ubah menjadi 70, dia akan menghasilkan grade kamu C. Jika di bagian 70 ini kita kurangi sama dengannya. Atau jangan 70, di bagian 75. Di bagian nilainya kita ganti dengan 75. Seperti ini. Oke. Yang tadinya sama dengannya masih tetap. Kita refresh. Grade kamu B. Oke. Lalu, jika sama dengannya kita hilangkan, grade kamu 75. Kamu di luar jangkauan. Jadi, karena di bagian ininya, di bagian lebih dari tidak ada sama dengan, makanya dia terjadi error seperti ini. Jika di bagian nilai yang 75 stage C-nya kita tambahkan sama dengan, dia akan masuk ke bagian C-nya untuk bagian 75. Nah, jadi kalau semisalnya kita taruh sini, dia masuknya ke C, sedangkan kalau kita taruh sini, dia masuknya ke bagian B. Nah, untuk penempatan sama dengan ini juga penting. Kita harus tepat dalam menempatkannya, jangan sampai salah. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.